Mobil ini akan kita coba di 3 alam, aspal, gravel, dan main tanah. Kira-kira paling unggul di mana? Mari kita buktikan. Tapi sebelum nyetir, gue mau nge-refresh lagi nih memori Sobat Setir. Mungkin Sobat Setir udah lupa, tapi setir kanan udah beberapa kali nge-review si Fortuner 4x4 GR Sport ini. Pas launching, kemarin Chris juga sempat off-road yang acara Toyota, dan kali ini kita pinjem buat buktiin lebih dalam lagi kemampuan 3 alamnya. Nah, gue juga mau bahas, mau ngingetin lagi di bagian eksteriornya, apa aja sih yang berubah sebenarnya. Tapi sorry nih Sobat Setir sebelumnya. Di Tangerang ini cuacanya lagi nggak jelas banget, hujan kering, hujan kering, hujan kering. Jadi kita susah nih buat bikin mobilnya bersih mengkilap. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kan abis ini kita ajak kotor-kotoran juga. Jadi rada kotor-kotor dikit, tolong dipahami ya Sobat Setir. Untuk 4x4 GR Sport ini, dia memang mukanya beda sendiri. Kalau Sobat Setir tahu, ini sih mukanya Legender. Legender tuh yang varian yang di luar ya, yang di Thailand gitu. Nah di Indonesia yang muka Legender ini dapetnya di 4x4 GR Sport. Makanya dia lampunya beda. Dia jauh lebih kelihatan agresif lagi, ada logo GR-nya di sini. Terus ya kelihatannya lebih sporty lah. Nggak hanya itu aja, karena perbedaannya ada di red calipernya. Jadi untuk yang varian 4x4 GR Sport ini, dia punya red caliper, ada tulisan GR-nya, baik di depan maupun di bagian belakang. Dan yang terakhir, yang menjadi pembeda utama dan akan kita buktikan adalah masalah si suspensinya. Karena untuk yang varian 4x4 GR Sport ini, itu sudah GR tuned. Jadi seharusnya dia lebih capable lagi, baik di jalanan aspal, di gravel, maupun di off-road. So, langsung aja kita jalan. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang kita cobain impresi berkendaranya dari Fortuner 4x4 GR Sport ini. Ada 3 stage yang mau gue coba. Pertama kita cobain di aspal, kemudian kita cobain di gravel, dan yang terakhir kita cobain di tanah, langsung kita bawa off-road. Sekarang impresi berkendara yang di aspal dulu. Seperti biasa, kalau untuk urusan blind spot, mobil ini punya blind spot monitoring, walaupun memang pilarnya lumayan besar ukurannya. Ngeliat ke belakang, udah gampang, kebantu sama spion tengah yang udah digital. Dan kalau ngeliat ke depan, memang ukuran kacanya nggak begitu besar nih, kaca depannya Sobat Setir. Tapi karena kacanya nggak begitu besar ini, efeknya adalah kita jadi lebih fokus ke depan. Gue sih suka banget rasa berkendaranya gitu. Kemudian kalau kita rasa-rasa nih, suara ke depan kabinnya, ya memang sedikit terdengar road noise ya, masuk-masuk gitu ya. Suara angin pun juga lumayan kedengeran masuk-masuk. Tapi sebenarnya apakah katakan parah banget? Enggak juga sih sebenarnya, masih aman. Apalagi kalau kita lagi nyalain lagu, itu no problem Sobat Setir gitu. Untuk urusan handling, ya tentunya handlingnya sih kalau menurut gue ya lebih enak dibandingkan Fortuner yang non GR Sport nih. Coba kita belok ya. Tuh. Di belokan high speed juga dia berasa lebih stabil, lebih steady lagi, karena memang suspensinya kan udah dituning nih sama GR, udah GR tune gitu. Jadi untuk handlingnya di aspal sih berasa better. Nah kalau masalah perlimbungan, coba ya guys, siap-siap mau gue cobain limbung. Manuver. Oke, kalau untuk manuvernya sih, ketika manuver dadakan kayak gitu lumayan berasa tumpah-tumpahnya. Tapi memang mau gimana pun ini adalah sebuah mobil tinggi, kita nggak bisa ngelawan hukum fisika Sobat Setir gitu. Jadi ya akan berasa. Cuman kalau kita lagi belok, kalau kita lagi high speed belok gitu ya, itu sih rasanya lebih enak dibandingkan yang non GR Sport kalau menurut gue pribadi, seperti itu. Tapi ya kita nggak tahu nanti di off-roadnya gimana. Oke, jadi tadi kita udah bahas masalah bantingan, udah bahas masalah handlingnya juga oke. Steeringnya ringan, gue suka karakter steeringnya. Kalau lagi pelan ringan, tapi kalau kencang lumayan berasa berbobot. Tapi ringannya nggak ringan banget yang bikin kita sampai nggak bisa ngontrol mobilnya. Masih aman, masih enak lah dipakai harian, nyelap-nyelip di kota gitu lagi kemacetan. Itu sih nggak capek untuk muter-muter setirnya Sobat Setir, seperti itu. Nah, mobil ini itu juga udah lengkap dengan TSS, jadi dia udah bisa semi autonomous driving. Dia bisa menjaga jarak dengan kendaraan depan. Kalau di jalan tol kita tinggal fokus megang setir aja, mobil bisa memperlambat maupun mempercepat sesuai dengan mobil yang ada di depan. Jadi dia bisa nge-lock radarnya. Gitu, menurut gue itu kepake banget. Oke, kurang lebihnya kayak gitu untuk di jalanan aspal, karena gue penasaran pengen coba ke stage selanjutnya. Kita coba stage 2, kita cobain di gravel. Let's go. Oke, berlanjut lagi ke medan selanjutnya. Sekarang kita entering gravel nih Sobat Setir. Jadi kita ngetes di gravel kira-kira gimana nih si Fortuner 4x4 ini. Karena kan
ya balik lagi ya, yang udah berkali-kali gue bilang juga, suspensinya GR tuned. Nah ini kita coba lewat jalan-jalan. Wah kalau di jalan keriting gini sih rasanya nyaman nih sobat setir. Tuh ya nggak yang mantul-mantul parah gitu ya. Nah kalau di low speednya dia juga karakternya seru nih sobat setir. Dia meredam bantingannya dengan sangat baik. Kalau kita mau sambil kanan kiri juga tetap sangat nyaman. Tapi memang suspensi ini akan berasa ketika kita melakukannya high speed, alias kita sedikit ngebut. Nah sekarang kita coba high speed melewati jalanan yang bolong-bolong tadi. Oh oke. Hajar lagi seperti itu. Wah ini sih berasa rally banget nih ya. Tekuk, belokin. Oke, bisa dibilang memang mobilnya sangat-sangat capable. Apalagi ketika lagi high speed, yang dimana ya vibes-nya jadi rally banget gitu ya. Dan ya memang benar, mobilnya sangat nyaman gitu sobat setir. Tadi kita udah nyoba aspal, kita udah nyoba gravel. Sekarang kita langsung ke menu utamanya, kita cari medan off-road, kita cari yang tanah dan lumpur-lumpur. Yuk, let's go. Oke sobat setir, sekarang kita udah masuk ke stage 3 alias tanah-tanah, kita main tanah. Tapi sebelumnya, kita masukin dulu 4H. Oke, hanya udah masuk, udah kedip. Oke, lanjut. Nah, di sini kita langsung disambut sama jalanan yang gue cek banget karena emang tadi malam tuh hujan dan dari kemarin juga hujan nih di daerah Pagedangan BSD sini ya. Kira-kira bagaimana nih rasanya? Yang pertama mau gue bahas tentunya adalah mengenai balik lagi suspensinya, karena ini kan GR Tune ya. Jadi kira-kira gimana performanya di jalanan yang keriting off-road kayak gini. So far sih ini masih di jalanan straight, kita masih bisa gas. Oke, wow, langsung disambut sama kubangan. Wow. Enak banget sobat setir bantingannya. Effortless gitu ya, dan empuk gitu, nggak bikin terkocok-kocok. Oke. Nah ini udah mulai keriting lagi nih jalanannya. Wah ini sih nyaman banget ya. Tapi seharusnya akan lebih nyaman lagi kalau kita cobanya dalam keadaan high speed. Gue udah pernah masuk Pagedangan juga sebelumnya, naik mobil off-roadnya Chris. Itu kan bisa dibilang teknologinya teknologi zaman dulu ya, karena emang mobil tua juga gitu. Ngehajar jalan-jalan Pagedangan yang keriting kayak gini sih lumayan bikin sakit pinggang sobat setir. Tapi ternyata naik Fortuner 4x4 GR Sport Tetra Drive ini sih pinggang gue aman nih. So far nggak ada pegel-pegelnya nih. Nah ini sekarang kita turun gundukan, kira-kira bagaimana miring-miring artikulasi kaki-kakinya. Wih, oke. Nice. Masih nyaman, masih berasa di jalan aspal aja, biasa aja, nggak kayak kita lagi off-road di tanah gitu. Wah ini sih kalau kita mau explore Burkina Faso gitu ya misalkan, nggak masalah sih. Oke, di sini ada gundukan yang lumayan tinggi. Kita coba, perlukah kita pakai 4L? Gua rasa belum. Kita pakai 4H dulu. Ini sih lumayan tinggi nih gundukannya nih. Coba ya. Kita kira-kira lihat langit nggak nih? Oh iya, sampai lihat langit sobat setir. Wow. Oke. Effortless banget. Tenaganya ada terus. Dan balik lagi ya, karena mobilnya setupnya lumayan tinggi, jadi rasanya tuh nggak khawatir akan jedok di bawah gitu. Kita nanjak lagi sekali lagi. Nice. Habis ngeliat langit, kita langsung ngeliat tanah nih. Oke. Kanan. Oke. Untuk artikulasi kaki-kakinya, ini juga ada nih kayak jalur-jalur air gitu ya. Coba kita lewatin. Kira-kira bagaimana? Nice banget. Gue sih ngerasa ini kita ban nggak ada yang gantung ya. Travel suspensinya lumayan panjang nih sobat setir. Nice. Oke, jadi bisa dibilang kalau untuk main pelan, santai, kita menikmati jalur-jalur air gitu ya, itu rasanya effortless banget. Tapi balik lagi, GR Tune kita coba high speednya. Jadi tadi kita udah high speed di gravel, sekarang kita mau high speed di tanah. Coba dia. Sobat setir, ini dia straightnya, ini dia lurusannya. Ini lurusannya lumayan licin karena dia masih ada sedikit rumput-rumputnya dan lagi-lagi basah dan berlumpur. Jadi ini lumayan seru nih seharusnya. Nanti kita coba yang basah, kita coba juga yang kering. Kalau gue belajar dari Bang JJ, shout out JJ Logi,
jempol tuh nggak boleh di dalam setir nih. Jadi jempol kita taruh luar. Kalau misalkan setir yang ngelawan, jempol kita nggak patah. So, let's try. Gas. Woi. Wah, sobat setir licin banget. Aduh. Oke. Rasa suspensinya sih masih nyaman, masih mumpuni. Wah, depan ada kubangan nih. Kita hajar kali ya. Wah. Wow. Rasanya sih seru banget ya. Kalau kita coba tadi kita bahas masalah bantingannya, dia tetap capable, tetap nyaman, nggak yang mantul-mantul bikin traksinya hilang. Mobil tuh masih on the ground, rodanya 4-4-nya, jadi kita masih bisa kontrol mobilnya. Dan menurut gue itu clever banget. Tadi di straight yang basah, sekarang kita coba cari straight yang rada kering, kita high speed beneran, kira-kira bagaimana rasanya. Yuk kita coba. Oke, tadi kita udah coba yang straight basah, sekarang kita coba straight kering. Ini juga dapat menilai karakter suspensinya. Yuk, langsung gas aja. 1, 2, 3. Oke. Nice. Oke, sobat setir. Nice. Jadi kalau penilaian dari gue sih emang karakter suspensinya ini serius di developnya. Gitu, dia emang beneran GR tune, beneran dipakai di jalan aspal enak, dipakai di gravel enak, dipakai off-road juga enak, terutama ketika lagi high speed. Nah, di low speednya dia juga tetap capable karena yang tadi gue bilang travelnya lumayan panjang, jadi ketika kita main artikulasi kaki-kaki lewatin jalur-jalur air gitu, ban kita minim gantung sobat setir, yang dimana kita dapat traksi yang lebih baik ketika lagi off-road. Menurut gue sih suspensinya Fortuner ini nice banget, juga sama dengan performanya dan sistem 4x4-nya. Mantap! Oke sobat setir, sekian review dari the new Fortuner 4x4 GR Sport alias yang Tetra Drive. Nah, mobil ini sendiri itu dibanderol dengan harga 766 jutaan. Jadi untuk yang varian GR Sport 4x4 ini memang dia harganya di 700 jutaan nih sobat setir. Dan untuk opsi warnanya itu tersedia 2 warna. Ada warna hitam seperti unit yang sedang kami review ini, dan juga ada yang warna putih. Nah, gimana menurut sobat setir? Kalau menurut gue mobil ini emang cocok banget nih karena umurnya panjang, mobilnya bandel, terus spare partnya juga tersedia terus. Jadi emang membeli mobil ini dengan harga segitu menurut gue sih worth it banget. Apalagi emang dibawanya fun to drive juga. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Oke sobat setir, sekarang kita cobain kira-kira bagaimana rasa berkendaranya. Kaca gue tuh kotor tahu yang ini. Kelihatan nggak sih?